Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat perjuangan. Selamat datang di Unper Talks, sebuah sesi ngobrol-ngobrol Universitas Perjuangan Tasikmalaya bersama orang-orang yang berjuang dan berdampak. Dan saat ini saya sudah bersama mahasiswa dan juga dosen pembimbing dari tim PKM Unper yang sudah berjuang dan memberikan dampak di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Selamat datang, apa kabar Hari dan juga Ibu Dwi? Baik kabarnya, baik ya. Pak Isan. Hari kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Bu Dwi sama Hari, kita mau kenalan dulu dong sama tim PKM yang sudah lolos ke PIMNAS 2025. Boleh dikenalin ke teman-teman? Baik, perkenalkan untuk teman-teman semua, perkenalkan nama saya Harin Sandi Putra. Saya dari program studi peternakan angkatan 2023. Oke, Bu Dwi juga mau perkenalan boleh kok. Tak kenal maka tak sayang ya. Sebenarnya udah pada kenal nih. Jadi saya Dwi Jayanti, dosen pendamping dari program studi peternakan. Pak Isan. Pertama saya mau ngucapin dulu selamat sudah lolos ke PIMNAS karena dengar-dengar memang perjalanannya panjang. Betul. Sampai ke grand final lah bisa dikatakan di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Tapi mungkin juga sahabat perjuangan masih banyak yang belum familiar dengan PIMNAS ini. Boleh diceritain dulu nggak? Boleh diceritain PIMNAS itu apa? Boleh sama siapa nih? Hari sama Bu Dwi? Boleh Hari dulu. Mungkin untuk PIMNAS tersendiri itu menurut saya itu emang dari tingkatannya juga sudah berbeda. Karena untuk proses dari ingin masuk ke PIMNAS itu memang sangat-sangat sulit bisa dibilang. Dari mulai penyusunan proposal, terus dana hibah dari PKM tersebut juga untuk pelaksananya juga memang bila bisa disebut memang cukup lama sampai 4 bulan. Nah dari progres dari pendanaan mulai dari penelitian itu langsung ada pengumumannya dari PIMNAS. Itu juga tidak semua yang lolos pendanaan itu bisa mengikuti PIMNAS karena ada seleksi terlebih dahulu. Oke, jadi lolos dapat hibah itu belum tentu juga lolos ke PIMNAS-nya gitu. Betul. Oke. Nah kan kalau PIMNAS ini Bu bisa dikatakan goals-nya lah ya terakhirnya gitu, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Tapi kalau misalnya sebelum itu rangkaiannya apa aja sih Bu? Apa dulu gitu? Jadi PIMNAS itu kayak ajang bergengsi ya buat mahasiswa khususnya gitu. Kalau dosen kan udah biasa dapat hibah dari Kemendikti gitu. Kalau mahasiswa ya dari PIMNAS itu sendiri gitu. Karena sekali udah dapat lolos PIMNAS itu dikatakan wah pasti kampusnya sangat bagus nih, mahasiswanya sangat bagus. Jadi PIMNAS itu adalah program di mana kita mempresentasikan hasil baik itu penelitian ataupun dalam program kreativitas mahasiswa ya. Jadi sebelumnya itu ada beberapa tahap. Dari penyusunan proposal atau ini ya kita submit proposal dulu, setelah itu nanti dinyatakan lolos. Setelah itu nanti ada namanya MONEV. Jadi monitoring dan evaluasi gitu. Nanti di situ sebelum ada MONEV kita ada laporan kemajuan ya Pak Isan. Jadi di laporan kemajuan itu ada beberapa hal yang perlu di submit gitu di Simbil Mawa. Jadi ada akun buat mahasiswa, ada akun buat dosen juga. Nah di situ yang perlu di submit adalah dari luarannya juga. Jadi kalau kita kan tim PKM itu kan ada banyak jenisnya ya. Nah salah satu yang lolos itu kemarin ada 3 tim nih. 2 PKM RE atau riset ya. Yang satu adalah PKMK atau kewirausahaan. Yang kita yang lolos ada PKMK. Nah kalau PKMK itu salah satunya adalah luarannya adalah produk. Nah kebetulan kita nggak bawa produknya nih. Jadi ada produk namanya kewirausahaan, berarti kan harus ada produk. Nah kebetulan produknya itu adalah obat herbal atau herba rumin. Rumin itu dari kata ruminansia. Jadi mungkin orang-orang peternakan pasti udah paham familiar ya, ruminansia gitu. Nah di ruminansia kecil, jadi ada domba, kambing gitu ya. Di situ produknya jadi kayak cair gitu ya. Jadi yang suplemen yang bisa diminumkan gitu. Jadi itu juga diciptain oleh mahasiswa gitu ya, dari susunan formulanya, kemudian diuji kualitas organoleptik dan sebagainya. Nah itu nanti produknya itu yang disubmit di salah satunya di laporan kemajuan tadi gitu.
Dan alhamdulillahnya juga produknya kita juga ada HKI-nya. Oke. Jadi HKI-nya dalam bentuk seperti pedoman dalam pembuatannya. Nah, nanti juga saya pengennya ada paten sederhana Pak Iksan. Oke. Jadi nanti formulasinya itu nanti mau kami patenkan. Hak miliknya gitu ya. Hak miliknya. Jadi nanti biar ketika ada yang make berarti kan udah tidak diduplikat lagi. Ya, Terus betul. ada rencana juga mungkin merek. Itu kan pentingnya Ya, ketika betul. dalam kita jual beli gitu khususnya. Nah, itu nanti kita juga akan mencoba untuk merek lagi gitu. Jadi balik lagi, maaf ya muter-muter gitu. Nggak apa-apa. Jadi setelah ada laporan kemajuan itu nanti ada laporan akhir kemarin itu. Jadi laporan akhir itu sama juga, jadi harus pendanaannya kita dapatnya 7.500.000 ya. Jadi sebenarnya PKM itu dananya kecil Kecil banget, ya, bener. tapi banyak banget yang pengen lolos gitu. Iya. Karena itu udah dari zaman dahulu banget, sejak saya S1 gitu ya Pak Iksan. Alhamdulillahnya dulu saya pernah ikut PKM tapi nggak lolos PIMNAS. Alhamdulillahnya mahasiswa saya ada yang sekali jadi dosen lolos pembimbingnya. PIMNAS gitu. Mungkin karena Dan- bergengsinya juga Bu, bukan di soal dananya yang cuma sedikit ya, tapi apa ya, ada semacam achievement juga dari mahasiswa gitu ya udah sampai sini. Jadi kalau udah nyampe PIMNAS berarti udah dianggap pokoknya bergengsi, itu tuh ajang bergengsi. Padahal kalau ada program lagi itu P2MW itu kan bisa 15 juta, Iya, betul. 30 juta. Lebih besar tapi nilainya. nggak bergengsi seperti PKM gitu. Karena mungkin PKM adalah sejarah awal ada pendanaan tingkat nasional Oke. untuk mahasiswa ya Oke. gitu. Nah, Bu, ini juga yang bikin kita berbangga tahun ini, Hari dan juga Bu Dwi dan teman-teman Herbarumin ini, karena terakhir kali kita dapat lolos ke PIMNAS itu tahun 2019. Betul. Gitu kan. Bukan berarti dalam rentang waktu itu nggak ada yang ikutan PKM, ada juga, tapi ya kembali lagi tadi kan lolos hibah, dapat hibahnya bukan berarti lolos ke PIMNAS-nya gitu ya. Iya. Jadi congratulations sekali lagi, setelah dari 2019 kita masuk lagi, lolos lagi ke PIMNAS gitu. Nah, saya penasaran nih, siapa yang membentuk tim ini Bu? Apa emang timnya dulu ada, terus Ibu dipilih sama anak-anak jadi dosen pembimbingnya, atau memang gimana nih cara proses terbentuk jadi satu tim ini Bu? Di PIMNAS. Mungkin saya dulu. Boleh. Jadi alhamdulillahnya ya Pak Iksan ya, jadi mahasiswa-mahasiswa itu datang ke saya. Oke. Ya, jadi saya nggak perlu nyari tim, Mhm. tapi emang untuk ide dan sebagainya juga dari mereka. Cuma Oke. saya yang mengkerucutkan. Mhm. Jadi mereka datang ke saya, Bu, saya pengen ikut PKM. Oke. Terus sebelum datang ke saya, wajib harus punya ide apa nih? Oke. Jadi mereka bilang ke saya, Bu, ide-idenya seperti ini. Nah, ide-ide pun itu kalau PKM itu kan namanya kreativitas. Ya. Jadi bagaimana menciptakan kreativitas mahasiswa dengan novelty yang tidak kalah penting. Oke, betul. Nah, dengan kita lihat yang zaman sekarang ya, tujuan dari Indonesia pun bagaimana kita memberikan solusi khususnya ke masyarakat, berdampak Iya, kan, betul. ya gitu ya. Jadi ketika ada ide, Bu, saya ada ide seperti ini. Terus yang pertama kali saya tanyakan adalah apakah ini sangat dibutuhkan? Ya, oke. betul. Itu selalu saya tanyakan untuk semua mahasiswa kalau bimbingan dengan saya, apakah ini dibutuhkan gitu. Nah, mereka mulai ngegali ide. Jadi sebenarnya ide-ide kreativitas itu bukan dari saya loh. Oke, dari Dari mahasiswa-mahasiswanya. mereka. Oke. Saya itu cuma mengembangkan aja. Oke. Saya itu cuma menggali potensinya aja dengan beberapa pertanyaan, dengan memberikan alur gitu ya. Karena mahasiswa itu sebenarnya kan banyak ide, tapi susah untuk mengeluarkan. Iya, betul. Jadi itu yang perlu kita gali sebagai dosen gitu ya. Bagaimana biar mahasiswa itu bisa, Terarah gitu ya betul, idenya ya. jadi dosen itu nggak perlu harus mencari ide Betul. ataupun membikin gitu. Kan banyak sekali dibikinin Bu Dwi. Oh, oke. Sama sekali di Oke, Faisal. ini kita konfirmasi langsung nih Bu nih. Saya nggak pernah ngebikinin judul mungkin iya ya, tapi saya nggak pernah Ide ngebikinin itu emang Nggak, nol dari dari Hari, mahasiswa. Hari dan Iya. teman-teman ya, Ri. Itu gimana proses diskusinya, Ri?
ide riset pertama kali sebelum Dibentuk. sebelum dipropose ke Bu, saya punya ide, kami punya ide, gimana tuh prosesnya? Mungkin dari awalnya saya memang melihat khususnya di Jawa Barat memang kurangnya nafsu makan dari domba maupun kambing. Saya lihat itu kalau dilihat dari jurnal-jurnal sampai 87%. Nah, kan memang untuk pas awalnya saya agak tertarik untuk mengambil salah satu proyekan ini karena melihat dari PKM, melihat juga yang lolos dari PIMNAS itu memang sudah beberapa tahun ke belakang. Nah, saya ajuin lah ke Budui, tapi memang awalnya dari Budui itu memang menjelaskan terlebih dahulu program ini tuh mau seperti apa. Dan memang sebelumnya ada kayak perbincangan, kayak perdebatan sedikit karena memang ini produk ini kan bukan untuk dikonsumsi manusia ya. Betul. Untuk kambing dan domba. Karena ini mengambilnya itu kewirausahaan, jadi harus ada penjualan. Ya mungkin dari seperti itu. Setelah saya pengajuan judul, terus dari Ibu Dwi tersendiri itu menyuruh saya itu untuk membentuk tim. Nah, untuk timnya itu memang dicari sama saya sendiri. Pada awalnya itu memang saya sudah dapat tim yang dari peternakan. Nah, dari Ibu Dwi tersendiri itu memang awalnya menekankan untuk adanya dari mahasiswa farmasi sama akuntansi. Nah, saya coba buat ngedukung ini ya. Kelengkapan tim. Memang untuk produk ini kan suplemen ya. Lebih ke kayak dibutuhkannya itu dari farmasi. Nah, saya cobalah untuk mencari, tetapi memang dari farmasinya itu agak emang cocok-cocokan juga ya kalau bikin tim ya. Oke, jadi sekarang ada berapa sebenarnya satu timnya itu, ada berapa Hari? Saya sekarang 3 orang. 3 orang, termasuk Hari? Iya. Oke, berarti Hari adalah ketuanya. Bisa dikenalin juga dong yang anggotanya siapa? Ada Hari sebagai ketua, terus? Mungkin untuk anggotanya itu ada Fadril Septian sebagai anggota 1 dari Prodi Peternakan juga. Peternakan angkatan 23. Sama ada Yuda Yudistriawan sama dari Prodi Peternakan dan juga angkatan 2023. Yang kemarin juga menang scientific paper itu ya di itu. Nah, kembali lagi nih Ri, tadi yang Herbarumin ini udah riset dan diskusi segala macam. Berarti tujuan utamanya yang tadi ditanyakan di awal sama Bu Dwi itu apa dampaknya? Tujuan utama Hari dan teman-teman bawa proyek ini dibawa ke PIMNAS itu apa, Ri? Mungkin untuk kayak dampaknya itu memang kalau saya sudah melaksanakan dari kemarin beberapa bulan untuk kayak survei ke peternak, mencoba produk, memang respon dari ternaknya tersebut memang cukup bagus karena yang dari awalnya sebelum mencoba dari produk Herbarumin, setelah 1 minggu mencoba Herbarumin tersebut, si ternak tersebut memang ada sedikit perubahan dari nafsu makannya, terus daya imunnya lebih meningkat, mungkin seperti itu. Bu, aku penasaran sama Herbaruminnya, Bu. Kan ini dites juga kan di ternaknya. Ngetes berapa banyak tuh, Bu, ternaknya yang dites menggunakan Herbarumin, tadinya yang nafsu makannya kayak kurang setelah Herbarumin, setelah melewati berapa lama proses itu, Bu? Sampai ketemu bahwa Herbarumin tuh beneran bisa menambah nafsu makan ternak gitu. Jadi sebelum dikasih ke ternak ya, saya minta ke mahasiswa untuk ada uji organoleptik. Jadi diminum sama mahasiswa. Terus kalian, jadi sebelum ke situ kan kita harus tahu ya, misalnya kondisi secara fisik dari produk itu gitu, misalnya dari berapa tahan nih, berapa hari dia simpan, karena kan itu alami ya. Betul. Gitu. Kemudian ternyata hasilnya juga nggak, maksudnya bagus gitu, berarti nanti baru dikasih ke ternak. Udah ada beberapa ternak yang udah dicoba ya, Hari ya. Kemudian nafsu makan atau palatabilitasnya itu juga bagus. Jadi kadang kan khususnya di peternakan Indonesia, jadi tidak hanya di Jawa Barat itu, kadang peternak rakyat itu hanya dikasih rumput aja nih. Betul. Jadi nggak dikasih rumput tanpa dikasih konsentrat atau pakan tambahan ya. Jadi ketika ada tambahan pada Herbarumin itu kan dari bahan herbal, daun kelor,
terus daun kelor, ada Temulawak. temulawak. Terus kunyit. Ya, itu kan Oh. diminum manusia sebenarnya Manusia pun juga. jadi nafsu makannya Iya, nambah kan kalau iya, temulawak. karena kan emang buat manusia juga Iya. bisa. Cuma ini kan kita Khusus untuk ternak gitu ya? Iya, karena ada tambahan molasis. Mhm. Molasis itu hanya buat hewan ya, gitu. Mhm. Jadi untuk apa nafsu makan atau Oke. palatabilitasnya biar bagus. Naiknya tuh kayak langsung kentara ke berat badan Bu? Apa baru di yang tadinya malas-malasan sekarang jadi kayak nafsu makannya bertambah gitu? Mungkin kalau berat badan belum dihitung secara signifikan ya. Kalau berat badan kan kita harus melihat PBBH per 7 hari kita hitung, per 7 hari kita hitung. Nah di sini kita ngelihatnya ke palatabilitasnya, nafsu makannya. Nafsu makannya Betul, justru ya, oke. gitu. Jadi yang mungkin kadang peternak kan ada testimoninya videonya ya. Jadi kita emang harus bikin testimoni Oh, ya. ketika ternaknya yang sebelum dikasih bagaimana Dari nafsu user makan. gitu ya? Betul, Oke. ke peternak-peternak. Nah, itu kan tujuan dari keberhasilan dari produk kan seperti itu. Betul. Ya, kayak gitu. Oke, ini selama tadi kan prepare sampai 4 bulan, Iya. ngegodok ide dan lain-lain, terus juga dapat dana hibah dan segala macam sampai akhirnya sekarang ke PIMNAS nih. Udah kayak di titik akhirnya banget nih dari perjalanan tim PKM ini. Saya mau nanya ke Bu Dwi, dukungan kampus kayak gimana Bu terhadap ini Bu? Dukungan kampus alhamdulillah didukung ya karena emang selain dapat hibah 7.500.000, kampus juga memberikan 2 juta. Oh Jadi ada untuk juga ya? tambahan, Iya, Oh, untuk oke. tambahan kayak produk dan sebagainya gitu. Mungkin kemarin juga pas Monef ada pertanyaan juga sama seperti Pak Iksan ke kita. Jadi harus ada misalnya konversi untuk mahasiswa, misalnya tidak perlu skripsi atau dan sebagainya. Tapi kan itu butuh aturan yang jelas, Betul. pedoman yang jelas. Yeah. Nah mungkin nanti dari kampus karena udah ada PIMNAS 2 kali Betul. nih, mungkin ada aturan yang lebih jelas. Oh nanti yang lolos PIMNAS Gak perlu skripsi gitu ya? Nah, Ri gimana Ri? Pengennya gitu gak sih Ri? Biar Pasti skip ya. masa Nah, skripsi itu kan nanti itu salah satu motivasi mahasiswa Iya, loh iya, Pak Iksan. betul, betul. Jadi ketika yang lolos PIMNAS nggak perlu skripsi, Iya. gitu. Jadi kan lebih enak. Betul. Toh Iya. juga kan di PIMNAS itu ada penelitiannya sama juga kan Bu Pasti ya? dan Ah, lama gitu. juga sama kayak skripsi gitu. Oke. Kemudian harus kalau dosen pendamping itu mungkin ada sertifikat kalau dari Kemendikti itu pasti ya. Nanti mungkin ada, saya kurang tahu nih kalau dosen pendamping mungkin nanti perlu ditanyakan ke bagian akademik Ya, ya. ya. Setahu saya kalau univ lain mungkin ada penghargaan lain gitu. Pak tolong umrohin saya dong. Nah, mungkin sekedar apresiasi gitu ya. Kalau dari dulu kalau di univ lain juga pasti ada gitu. Yeah. Nah itu Unper juga punya, tapi mungkin dalam masih rahasia nih. Kita Yeah. nanti lihat aja di wisuda gitu Oke. katanya. Itu dukungan dari kampus. Kalau Ya. dari dukungan dari dosen pembimbingnya, pembimbing apa pendamping sih? Pembimbingnya Bu? Pendamping. Kalau dari dosen pembimbingnya Bu Dwi ini terhadap timnya Hari dan kawan-kawan gimana nih sejauh ini? Saya siksa Pak. Coba seintens apa siksaan itu Hari sehingga dampaknya bisa lolos nih ke PIMNAS gitu, gimana tuh? Mungkin dari Ibu Dwi tersendiri itu kayak menekankan awalnya emang kita itu dari penyusunan proposal awal untuk pengajuan ke dikti tersebut memang bila bisa disebut itu mendadak dari H-8 hari ke misalnya kita baru mulai menyusun. Oke. Nah dari situ tersebut dari Bu Dwi memang menekankan terus dari siang malam terus di khususnya di Pak WhatsApp bimbingan atau- sampai jam 1 malam loh. Karena Tanya, mepet juga kan ya? Saya disuruh jam 1 malam masih harus melek. Apalagi pas kan kalau laporan kemajuan harus approve ya Pak. Iya. Bayangin. Jadi jam 23.59 saya tuh harus bertahan dan mereka belum gitu Pak Iya, ya. iya, iya. Jadi saya selalu bilang jadi jangan sampai saya harus begadang lagi nih demi kalian gitu. Itu mah udah bukan di luar jam kerja lagi tuh. Betul, Pak. 2359 tuh udah ganti hari juga itu, udah ke berikutnya. Oke, jadi emang di
sangat intens sekali gitu ya dari sejak mulai pengajuan Ya, dari proposal dan awal lain-lain. penyusunan sampai pelaksanaan juga memang digenjot terus sama Ibu Dwi untuk cepat. Oke. Gitu. Pak, kalau sama saya harus ada 3 kriteria kalau Oke, mau bimbingan apa aja sama tuh? saya mahasiswa. Yang pertama harus disiplin. Oke. Ya, saya nggak suka mahasiswa saya nggak disiplin, Pak. Heeh. Terus yang kedua harus ikutin aturan main saya. Oke. Ya, jadi misalnya saya nggak suka ini nih dadakan, atau misalnya saya ketika saya bimbingannya Pak, saya pasti punya aturan-aturan gitu. Mereka harus ngikutin aturan saya oke. gitu. Itu kan tujuannya pasti bagus gitu ya Pak. Ya, selaras juga sama nomor 1 kan disiplin juga gitu kan. Ya, Kalau terus- udah ada aturan pasti Betul, disiplin. gitu. 3? Terus yang ketiga harus suffer Pak. Oke. Menderita kalau Ya. sama saya. Itu wajib loh. Kalau sama saya, soalnya saya nerapin juga situ sama gitu. Kenapa tuh Bu mesti anak-anak mesti suffering gitu? Karena hidup itu berjuang Pak. Oke. Jadi menurut saya kalau kita nggak menderita, nggak berjuang, mungkin Kalau nothing kita- gitu ya iya, maksudnya. kalau kita menderita, hidup apa yang kita perjuangkan gitu Iya ya? betul-betul. Oh, oke, oke, Jadi itu salah satu. Tapi kalau dari Bu Dwi ini nih, anak-anak tadi kan bilangnya sungguh-sungguh lah gitu ya, intens banget bimbingannya dan pendampingannya. Kalau dari perspektif Bu Dwi sendiri, apa yang bikin Ibu yakin sama potensi bahwa mereka tuh bisa melaju sampai ke Pimnas ini? Yang pertama karena emang produknya punya potensi ya, Desan. Karena kan ini adalah permasalahan dari banyak peternak rakyat gitu khususnya. Nah yang kedua adalah mereka ngikutin apa yang saya sarankan. Jadi ketika saya ngasih saran, boleh ditanya berapa kali revisi ketika perbaikan sama saya. Jadi karena emang sedikit perfeksionis ya, Mbak. Tapi kan tujuannya juga bagus untuk mereka gitu ya. Jadi karena mereka juga ngikutin disiplin, kemudian punya ingin berjuang gitu. Ada kemauannya gitu Iya ya. betul, pengen juara gitu Pak. Terus saya kan menerapkan ke mahasiswa, kalau mau liburan gratis, maka harus juara kalau mau di Unpar. Itu salah satu motivasi saya ke mahasiswa. Makassar kan? Betul. Losari ya? Betul. Wih, Pantai Losari ntar nih. Tapi kalau misalnya ngomongin tadi juara hari dan lain-lain, target hari sama teman-teman sebenarnya di Pimnas ini ada nggak yang real targetnya mau medali emas? Kan medali kan ya, ada medalinya kan? Mungkin untuk targetnya memang untuk dari dari PKM menjadi Pimnas itu, jadi sistemnya itu memang berbeda. Kayak kalau dari PKM itu ada laporan kayak laporan kemajuan ataupun laporan akhir. Yeah. Nah kalau di Pimnas itu jadi ada beberapa tambahan seperti pembuatan poster, terus pembuatan artikel. Nah paling kita itu lebih menekankan dari situ, terutama dari artikel sama poster. Oke. Adapun itu PowerPoint untuk presentasi di Makassar. Nah paling saya lebih ke menekankan ke situ, kayak ke teman-teman saya yang satu tim. Ayo cepat untuk pelatihan kayak seperti biar ada tujuan lah. Kalau ke Makassar itu jangan sampai di sana itu memang yang penting sudah lolos paling gitu. Oke, berarti Pengen emang juara nggak, Ari? emang berarti sekarang sih mindsetnya emang lakukan aja yang terbaik. Betul. Kalau dapat juara atau medali ya alhamdulillah bonusnya gitu ya. Bonus. Tapi ngomongin mindset juga Ri, tadi Bu Dwi juga di awal sempat bilang kalau bahwa banyak juga mahasiswa Unpar yang emang punya banyak ide-ide brilian tapi masih bingung, masih mesti gimana sih mindsetnya kayak gimana. Boleh share tipsnya dong dari Hari kalau pengen mengikuti PKM bisa sampai Pimnas gitu, mindsetnya tuh kayak gimana sih? Mungkin kalau mindset seperti itu ya memang awalnya juga saya tidak ada kemauan awalnya untuk mengikuti lomba tersebut. Tetapi karena saya melihat ada salah satu potensi untuk saya mengikuti, karena pas awalnya juga saya itu memang tidak punya seperti judul ataupun kayak gimana, tetapi saya mulai baca-baca. Nah, dari situlah saya agak minat untuk mengikuti PKM tersebut. Dan saya juga kebetulan kan Ibu Dwi itu di kampus itu di peternakan sebagai wali dosen saya. Oke. Jadi saya langsung ajukanlah ke Ibu Dwi.
Tapi ada ini nggak Ri? Ada kayak poin kamu kayak tadi kan sebenarnya nggak niat nih sebetulnya. Tapi apa nih titik poin kayak oke lah, aku harus ikutan PKM dan sampai PIMNAS gitu. Karena ada duitnya. Karena ada duitnya dulu pertama ya. Terus diluruskan oleh Bu Dwi. Harus ada dampaknya gitu ya Bu Dwi. Harus ada uangnya. Ada uangnya. Terakhir sebelum kita tutup dari Bu Dwi juga boleh, dari Hari juga boleh kasih tips juga mungkin Bu sama mahasiswa Unpar yang barangkali setelah menonton ini tergerak hatinya, pengen juga deh kayaknya gitu, tidak hanya sekedar mendapatkan ada duitnya kayak tadi, tapi juga kayak oh bener ya, kayak ini tuh achievement saya sebagai mahasiswa di bidang akademik lah boleh dikatakan gitu, masuk ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Boleh dibagi tipsnya Bu buat teman-teman yang mau. Oke, khususnya mahasiswa ya Pak Ihsan ya. Yeah. Intinya jangan pernah takut untuk ngeluarin ide ya. Terus di sini juga banyak dosen yang emang bisa untuk diskusi nih. Karena mereka sebenarnya itu cuma butuh ruang untuk diskusi aja. Nanti setelah ngobrol pun akan banyak yang keluar lagi gitu. Jadi intinya jangan pernah takut buat ngeluarin ide-ide gitu ya. Banyak dosen yang ingin nampung juga nih. Kadang kan dosen bingung sampai nanya ke saya nih Pak Ihsan. Sebenarnya yang untuk ngegerakin mahasiswa Bu Dwi atau dosen atau mahasiswa yang datang nih gitu. Sebenarnya kan mahasiswa itu hanya kadang takut aja. Betul, segan gitu ya Bu ya. Betul, segan. Padahal dosen itu juga nunggu gitu ya. Nunggu. Jadi sama-sama nunggu nih. Jadi dosen itu sebagai teman untuk mahasiswa, tapi kan ada yang namanya batasan ya di antara dosen dan mahasiswa. Tapi untuk ketika kita diskusi ya kita adalah teman gitu. Mungkin boleh dengan memulai teman-teman yang punya keinginan untuk ikutannya gini, untuk ngobrol dulu ke dosen yang dirasa memang mungkin lebih cocok atau nyaman gitu. Boleh dimulai dengan dosen walinya dulu gitu ya. Mungkin kalau dosen walinya tidak bisa provide, mungkin akan diarahkan ke teman-teman dosen yang lain gitu ya. Kalau dari Hari ada tipsnya nggak buat teman-teman mahasiswa lainnya? Mungkin kalau buat teman-teman mahasiswa yang ingin mengikuti program seperti maupun PKM ataupun lomba-lomba yang lainnya, kalau memang kalian punya judul, kalian coba saja dulu ajukan ke dosen pendamping. Karena dari awal itu kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ide sekecil apapun bisa berdampak. Keren banget. Jadi kami doakan persiapannya udah matang untuk pergi ke Universitas Hasanuddin Makassar? Mungkin untuk persiapan kita yang baru beres ke artikel. Tapi untuk poster maupun PPT masih dalam proses untuk penyusunan. Oke, kami doakan yang terbaik Bu Dwi dan juga Hari dan teman-teman dari tim PKM yang lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di Universitas Hasanuddin Makassar. Tanggal berapa Bu? 23? Berangkat 22 kayaknya. Acaranya 23 sampai 28 November 2025. Kami seluruh Sivitas Akademika mendoakan yang terbaik untuk teman-teman dari tim PKM, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Juara alhamdulillah, tidak juga itu sudah sangat membanggakan sekali bagi kami. Terima kasih sudah berjuang dan berdampak, dan terima kasih juga untuk teman-teman sahabat perjuangan yang sudah menonton Unpar Talks. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Unpar Talks di kanal official YouTube kami di @unpar_official17. Terima kasih sekali lagi Bu Dwi dan juga Hari sudah datang. Terima kasih juga yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unpar berjuang berdampak. Sama-sama Pak.